Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini di pembahasan kitab Bulughul Maram kita akan membahas tentang hadis nomor 77 bab hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, hadis ini menjelaskan tentang eh, seseorang yang berjunub atau berhadas itu, apakah boleh apa tidak memegang mushaf. Nah, di sini, dijelaskan hadisnya. Wa an Abdillah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu, inna fil kitabi inna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmin alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Rawahu Malik mursalan wa wasalahu Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Wa an Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu an, dari Abdullah ibnu Abi Bakar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Innal fil kitabil ladzi, sesungguhnya di dalam surat allazi yang katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Amr bin Hazmi, kepada Amr ibnu Hazm. Di sini isi suratnya adalah Allah yamassal Qur'ana, hendaklah janganlah menyentuh Al-Qur'an illa tohir, kecuali bagi orang yang suci, dalam keadaan suci. Rawahu Malik mursalan, diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal, wa wasalahun Nasa'i, dan dianggap mausul. Jadi dianggap sanadnya ini bersambung, An-Nasa'i, oleh Imam Nasa'i, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wa huwa ma'lul, dan hadis ini ma'lul. Jadi artinya di sini janganlah menyentuh Al-Qur'an melainkan orang yang dalam keadaan bersuci. Jadi kalau teman-teman baca di kitab takrib ya, takrib atau kitab takrib itu ini ya, apa namanya, kitab fikih yang paling dasar gitu ya. Kitab fikih paling dasar itu kalau teman-teman yang mempelajari anunya itu mulai dari takrib. Nah, di situ ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas, seperti itu. Menyentuh Quran, sholat, dan lain sebagainya. Nah, di sini dalil yang menguatkan bahwa seseorang tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Hadisnya nomor 77 di dalam kitab Bulughul Maram. Alla yamassal Qur'an illa tahirun. Nah, kita lihat di sini makna hadisnya, kenapa sih bisa Rasulullah SAW melarang seseorang tersebut menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Al-Quran itu merupakan firman Allah yang
Maha Agung. Hujahnya yang mampu mematahkan lawan dan mukjizatnya abadi ditulis di dalam lembaran suci oleh tangan-tangan para malaikat yang mulia lagi bertakwa. Al-Quran tidak patut dipegang kecuali oleh orang yang suci daripada hadas supaya dia menjadi orang yang berhak membawa kitabullah. Ini maksud yang terdapat di dalam surat Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm. Hadis ini telah masyhur di kalangan umat serta diterima oleh mereka. Isi yang terkandung di dalamnya pula turut didukung oleh ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, janganlah kita sesekali memegang kitabullah Al-Quran apabila dalam keadaan berhadas. Bagi untuk menghormati dan mengagungkan ayat Al-Quran. Jadi seperti itulah masalahnya. Nah, kalau kita menganalisis lafadznya adalah Amr bin Hazm bin Zaid Al-Kharaji An-Najari, ini nama panggilannya adalah Abu Dahhak. Perang pertama kali yang diikuti oleh Abu Dahhak adalah perang Khandaq. Jadi perang Khandaq ini kalau mungkin teman-teman yang tahu sejarahnya itu adalah perang parit. Perang parit ini digagas oleh teknik berperangnya digagas oleh Salman Al-Farisi. Jadi kalau misalkan kalau di Perang Dunia II, Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua itu pakai parit kayak gitu kan. Nah, itu dulu yang mengusulkan pertama kali di kalangan kaum muslimin yaitu Salman Al-Farisi. Jadi dia bikin parit besar kayak gitu. Nabi Muhammad SAW melantiknya sebagai Amil Najran ketika berusia 17 tahun. Ini keren ini ya. Jadi kalau sahabat-sahabat zaman dulu itu usia-usia belia 17 tahun itu sudah matang-matang pemikirannya. Untuk mengajarkan masalah agama dan Al-Quran serta mengambil zakat. Jadi mengutip zakat. Nah, jadi kalau di zaman Rasulullah dulu itu kalau zakat khuz betul-betul diambil. Nah, diambil itu maksudnya ya bukan dirampas, tapi dia dihitung berdasarkan kadar kewajiban dia berzakat kayak gitu. Kalau misalkan dia hitungan dia setahun, misal katakanlah di bulan Rabiul Awal, maka di bulan Rabiul Awal tahun berikutnya, nah dia harus mengeluarkan zakatnya. Nah, itu dihitung kalau misalkan dia punya berapa onta kayak gitu. Katakanlah dia punya 100 atau 200 onta kayak gitu. Nah, berapa yang mesti dikeluarkan. Nah, itu dihitung detail oleh uh, amil zakatnya. Jadi enggak menerima betul-betul menerima seperti ini. Jadi kalau sekarang itu kan zakatnya kita pasrah nih menerima kayak gitu. Seharusnya itu harus dihitung berapa besarannya. Rasulullah SAW menulis sepucuk surat yang mana di dalamnya menjelaskan beberapa ketentuan sunat serta berbagai jenis zakat dan diat. Dan beliau meninggal dunia, Abu Dahhak ini meninggal dunia pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Illa tohirun di sini kecuali orang yang suci dari hadas dan najis. Mursalan di sini hadisnya ditulis diriwayatkan secara mursal. Wahwa maklul di sini hadisnya maklul karena di dalam isnadnya di sini terdapat Sulaiman bin Abu Dawud al-Yamani. Orang ini, nah ada sebagian beberapa ahli hadis mengira bahwa orang ini disepakati sebagai matrukul hadis. Jadi yang sebagai matruk, ya kan? Tapi menurut pendapat Ibnu Hazm, adapun penilaian yang mengatakan bahwa
ini sebagai matruk, ini terjadi kesalahan. Sebaliknya, yang dimaksud dengan Sulaim di sini, Sulaiman di sini adalah Sulaiman bin Daud al-Khawlani. Jadi ada kesalahan ininya. Namanya kurang lebih sama. Sulaiman bin Daud, Ibnu Daud. Kalau yang satunya Al-Yamani, kalau yang ini yang benarnya adalah Al-Khawlani yang telah dinilai siqoh dalam apa meriwayatkan hadis, menerima hadis oleh sejumlah ulama hafid. Jadi di sini ada kesalahan orang di sini. Namanya hampir mirip. Nah, kalau dia Abu Daud, Sulaiman ibnu Abu Daud Al-Yamani, itu salah. Itu bukan yang ini yang dimaksud, yang meriwayatkan, tapi adalah Sulaiman ibnu Daud Al-Khawlani. Beliau adalah orang yang dinilai thiqah oleh sejumlah ulama hadis, ulama hafiz. Nah, surat yang ditujukan kepada Amr bin Hazm itu telah diterima oleh kebanyakan para ulama. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa hadis ini mendekati tingkatan mutawatir karena kebanyakan ulama telah menerimanya. Jadi kalau misalkan dia tingkatannya sudah mendekati tingkat mutawatir, maka mayoritas ulama mengamalkan hadis ini. Jadi kalau misalkan di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, di situ orang yang berhadas baik itu hadas kecil dan hadas besar tidak boleh menyentuh Al-Quran, dasarnya di sini. Fikih hadisnya adalah seseorang yang mukallaf tidak boleh memegang Al-Quran tanpa berwudu. Jadi disunahkan untuk berwudu. Tapi kalau misalkan kita memegang Al-Quran memang harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Juga kita tidak boleh istilahnya ada najis di situ. Periwayat hadisnya adalah Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abdullah ini adalah anaknya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Termasuk orang yang pertama masuk Islam dan turut bersama Rasulullah SAW. Ketika berperang melawan orang di Taif dan dia terkena anak panah dan membuat sakit selama 2 tahun. Kemudian meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Ayahnya turut menyembahyangkan jenazahnya. Nah, ini salah satu keutamaan dari Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi itu ya teman-teman hadis yang nomor 77 ini. Jadi kalau teman-teman bingung dalilnya apa, kalau misalkan kita tidak boleh menyentuh Al-Quran pada saat berhadas atau dalam keadaan najis, nah hadisnya ini. Jadi nggak boleh sembarangan kita menyentuh Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu dari murni dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.